Bupati roe sego pecel tok, bupati roe mbadok tok, bupati solawatan tok, ora gelem nanggap dangdut. Kadang sekarang itu nggak ada orang baik, nggak ada orang jelek. Ya sing ngono apa? Isine campur baur orang-orang parai. Memang itu. Dan itu ber-SK gitu. Iya, maksudnya ngono iku njaba walah wis ana tukang tangkise. Wajar. Yang namanya itu wajar karena memang Pak Bupati. Ya tapi sampean wong bupati ya paling ora ngomong ngono jarane ya pe wong bupati. Tukang tangkise metu kan. Saudutan sehat cah. Bupati iki pemerintah itu kan nggak anti kritik, maksudnya nggak anti kritik harus dikritik model biaya, cuman akhir-akhir ini nih medsos itu misalnya ana wong bupati ki ngunggah sesuatu kegiatan akun sing orang gewenah itu isinya yang orang mbak ngonek-ngoneknya sing kira-kira gak ada fakta dan nggak ada hubungannya yang di upload itu. Iya rata-rata ngono gak ada hubungannya gue terus sampai kemarin itu orang-orang Pak Arif dewe ada orangnya misalnya yang TikTok itu akhirnya kalau komentar itu ditutup. Tapi kan ditutup itu nggak sing akun resmi lho kenapa? Pak kalau komentarnya ditutup dan lain-lain kan terus diserang berarti bupati gak gelem nampa ngene. Anane kaya ngono kuwi wongnya Arif iku lha yo piye komentar nek wajar iso dipertanggungjawabke terus akun iku yo genah wong akun iku nek sing komentare mbok klik gak kecekel sapa lha nek ngono ku lha sapa bupatine yo kebolan nek pamane anu lewat medsos kaya ngono. Itu menurutku ya kudune piye ngomong itu sing do ngawur. Soal apa ya istilahnya teknologi bahwa ini bicara di nasional dulu. Yang nasional itu kan ada cyber dan yang bluro itu apakah ya ada saja nih. Nah, cuman fungsinya ini sejauh mana fungsinya itu wis mereka misalnya sering patroli apa sering ngomong tapi pernah kok gabungan kok. Nah makanya apakah itu digalakkan atau istilahnya ditingkatkan kinerjanya sehingga bisa mengantisipasi itu. Tetapi pertanyaan lanjutannya adalah ketika tim atau cyber kabupaten itu bergerak berjalan, apakah ya bisa menyelesaikan akun-akun yang nggak jelas keberadaannya itu tadi? Ya bareng orang kan orang nyelesaikan kan ngono. Oh, sing komentar. Karena saya banyak. Iya. Saya itu selalu mengikuti akunnya Pak Arif, ya. Derini, terus OPD, termasuk media-media lokal yang kadang memberitakan atau mengupload kegiatan-kegiatan pemerintah kabupaten. Itu saya suka komen juga dan saya melihat memang itu ya agak dongkol juga pikiran kita, hati kita. Karena apa? Pak Bupati itu sudah jelas paham orang Blora itu memang saat ini memang lagi rame-ramenya proses atau pelaksanaan tahapan pembangunan, dimulai dari pelelangan, terus apa istilahnya kontrak kerjasama. Belum kemarin ada lagi bahasanya adalah dana pinjaman yang sempat agak tersendat karena proses administrasi atau lobby atau bagaimana, itu aja sudah booming kayak begitu. Bukan masalah. Padahal sebetulnya sepele, hanya Pak Bupati menyelesaikan akhirnya clear juga. Bukan masalah serodo penting yang misalnya Pak Arif itu sering ngarisi BKS sama raja-raja kuliner karpe ya ikut turun nyata ini contoh nih pedagang cilik-cilik bagulan cilik-cilik itu barang ditekani bupati nih kono ya mangan ndak piye carane ngono sekarang laris cuma framing-e iku saiki ya ngurusi mangan ae ora gelem bupati roes kok pecel. Paham saya. Sampai akhirnya
sampai akhirnya saya nggak pernah mau komen ketika ada yang komen-komen begitu. Tapi yang istilahnya komen agak bisa dinalar, agak bisa dipahami secara umum warga Blora, ya saya nimbrung ikut ngomen. Tapi kalau sudah dari taruhlah misalkan Pak Arif selawatan di mana begitu, itu langsung diserbu kondisi jalan dan sebagainya, Bupati Ros, pecel dan sebagainya. Itu saya tidak mau komen. Tapi kalau yang nyerang itu 1-2 saya masih berusaha menjelaskan. Tapi kalau dari 1 sampai 20 lebih kok serangan, saya nggak mau komen. Tapi wong kan gak ngerti karepe bupati mangan. Itu kan nguripi gitu, dagang cilik-cilik, Ya apapun kita sekarang sementara untuk waktu dekat ini yang bisa kita lakukan adalah himbauan ke orang tua, himbauan ke tokoh masyarakat, tokoh agama, ya yang minimal yang mereka yang bisa menjangkau lebih dari satu atau kelompok, di mana kelompok itu bisa tersampaikan bahwa sekarang terkait dengan medsos dalam arti fisiknya itu HP, gadget itu harus ekstra hati-hati. Di mana serangan dari nasional juga begitu yang tadi disampaikan bahwa ada semacam sistem bot. Begitu ada uploadan dari apapun itu langsung kayak mesin. Dia sudah punya serangan secara negatifnya. Itu yang hari ini memang mulai dari kades, guru, kepala sekolah, guru ngaji, RT, RW itu ya harus agak digalakkan saya. Istilahnya kalau dulu secara fisik ronda malam, nah ini ronda medsos ini. Lo untungnya ini bupati ini kayak segoro, apa diadai kabeh, tapi dan kan luar biasa memang Pak Bupati kita ini. Terlalu sabar. Kalau nggak sabar, ya sebetulnya nggak surat laporan. Nah, apakah surat laporan ini menyelesaikan satu persoalan permasalahan? Ya tapi nek saya beliaunya ini kan memang nggak anti. Tetapi juga Mas Arif itu juga manusia, batas kesabarannya juga terbatas kan. Ya nek pamane sempurna gak ono, intinya sempurna kayak. Saya kadang ya jengkel. Misalkan satu contoh ini terakhir yang terkait menjelaskan dana. Ini sudah agak baik. Tapi dana pinjaman apa? Yang dana impres. Yang terbaru ini, terbaru kan. Sing infonya Bupati untuk papat untuk patrolasi itu terus. Daerah lainnya nyerbunya apa? Jalanku Pak, ojo sego pecel ae Pak lho. Mesti digandeli itu loh. Ini gila. Dan satu hal lagi terkait, mohon maaf ini saya menyebut medsos yang selalu mengupdate global. Saya juga heran ini. Kalau dia bahasanya mewakili pewarta, orang media atau dalam tanda petik kata-kata yang paling jadul aja lah, wartawan mestinya kan bisa membedakan. Hanya gara-gara papan nama salah 5 miliar dengan 5 juta itu aja iki sing anu sabak blebo. Iya, itu seorang wartawan tidak bisa menyikapi secara bijaksana gitu. Nah, 5 juta masa tinggal bangun tuh. Nah, logikanya secara logis saja kan tidak masuk. Mestinya kan ya disampaikan ke OPD dulu, ke rekanan yang mengerjakan. Kan mestinya begitu. Tapi itu kanca aku loh, Bang. Zaman sekarang langsung diupload gitu aja. Lah iya nek pamane ndekne wartawan iki kanca aku sakjane ya aja ngono sih. Jadi sekarang itu nggak ada orang baik, nggak ada orang jelek. Ya sing ngono apa? Isine campur baur orang-orang parai. Iki sampean sepakat ora kemarin kan Pak Bupati ngumpul ke OPD. Ya. Kahanan kaya ngene, nek mereka itu kan bermedsos, aja pamer, apa flexing lah ya. Ya aja flexing. Terus nek iso iku nek munggah ning medsos iku apakah pribadi apakah kantor ya tentang kinerja ndene wong iki masyarakat gen ngerti iki lho gawe iki. Sampeyan sepakat ora? Sangat setuju karena apa? Tanpa dihimbau Pak Bupati itu
kalau mohon maaf ya, saya selaku misalkan saya hari ini selaku ASN tanpa dihimbau Pak Bupati itu ya secara otomatis yang namanya ASN itu ya begitu. Tidak boleh memamerkan kepunyaannya, materinya, kebisaannya, kecuali yang menyangkut profesi di bidangnya atau di kantor. Makanya yang penting kan kinerja lah. Kalau misalnya ada guyon-guyon ya wajar, tapi kan ya sekali lagi kontennya itu konten apa kan gitu. Misalnya justru ketika misalnya satu contoh dinas ASN dinas pertanian yang mengupload misalkan guyang sapu, siram-siram, itu kan nggak flexing, tetapi memberikan satu contoh bahwa ayo menanam, ayo beternak, itu kan baik sebetulnya. Ya nek flexing iku ya mutu hotel nganggo mobil api, kayak hari kerja, lah itu jenenge ora pas. Nah, itu berarti bisa jadi memancing kemarahan netizen. Maksudnya kan karena sekarang apapun itu kan maha benar kata netizen. Edeng maksudnya eksternal ya menghimbau netizen itu jangan menghakimi sing sumbernya ora benar, tapi internal. Contohnya OPD itu yo setiap arep munggah mbok status WA apa kan yo mikir kira-kira marai wong iri apa ora. Tetapi juga ditambahi juga lah ketika ada aduan. Oh ya sepakat itu. Saya selaku mungkin orang yang ditokohkan lah. Kopi ini orang mateng-mateng itu pasti ada rasa memang agak kurang mengenakan, kurang memuaskan ya ketika misalkan kita mengajukan sesuatu tidak tepat. Tapi bupati ini ya pesen siji aja flexing, loro nek perlu ya pangerti aja. Terus telu nek ana laporan tanggapi segera tapi dengan bahasa yang low profile. Terus intinya masyarakat yang butuh nek tak apa ditanggapi ya. Nek ora iku akhirnya kan terus kaya ndenganane PBB kan ngeri kuwi gara-gara wong takok orang untuk jawaban. Jadi artinya kasus Pati itu jangan terjadi di bukan karena arogansi atau kesombongan secara pribadi Pak Bupati, tetapi ini menjaga kondisivitas. Ya kuncinya anggar ana pitakonan berawal dari hal-hal kecil yang seperti dihimbaukan Pak Bupati. Wes beliaunya wes menghimbau lah, sing penting ana pitakonan, ana warga takok iki jelas kesik ditanggapi sik sak tanggap-tanggapane segera. Anggar kuwi selesai saja. Secara teknis itu kayak apa? Misalkan yang harus kita lakukan itu loh. Maksudnya apakah dari APH diberikan semacam support? Saya sepakat. Nek wis duwe tim patroli cyber, iku yo gerak lah. Paling ora ning kono akun bodong, akun sing tenan, itu kudu jelas. Nah, itu. Dan yang kedua, APH ini kan kadang juga nggak paham, Mbak. Program, terus apa yang sudah dilakukan oleh dinas masing-masing. Ini kan juga nggak mungkin semua dijawab oleh Pak Bupati, semua dijawab oleh Kepala Dinas Bapeda, semua dijawab oleh Kepala PU, kan nggak bisa. Apalagi tim cyber ini kalau nggak diberikan bahan-bahannya juga hanya bisanya memantau saja, tetapi mencoba sosialisasi berarti ini kuncinya maksudnya. Ya paling tidak misalkan ada tim cyber 7-5 orang ini minimal harus mempunyai dasar itu tadi, informasi masukan dari OPD. Misalkan hari ini atau besok Pemda itu yang dinas ini mau melakukan sesuatu, ini mestinya kominfo. Beratnya di kominfo. Ya misalnya sampai sepakat bahwa seminggu sekali atau 2 minggu sekali tim cyber ini dilibatkan dalam rapat OPD, rapat besar, pembinaan di situ akan menyosialisasikan, Pak kita mau punya program ini sehingga tim cyber menyesuaikan. Kalian setuju lah? Setuju banget. Bila perlu
kalau di Metro TV itu ada dulu ya, ini hoax, ini tidak, itu juga harus ada. Jadi cara penyampaian kita untuk mengkanter berita-berita atau komen-komen mesin-mesin penjawab itu tadi itu bisa diminimalisir. Satu contoh ini, hari ini ada konten seorang ibu perempuan sambil ngomel-ngomel, ngumpat-ngumpat, naik motor, jalannya jelek. Sementara jalan itu hari ini sudah dibangun, sudah dikrosok dan sebagainya. Tetapi konten itu kan masih di-up lagi. Itu juga persoalan kan, Mas. Terus yang jelasnya siapa kalau misalnya nek misale wong Pemda, wong bupati Jawa iki oh iki wong iku foto lawas, foto apa iki cara PD minimal kepala dinas atau kabid yang membidangi ini terkoneksi dengan tim yang dibentuk oleh Pak Butau tadi, entah 5 entah 7 misalkan ya. Kan ada pembagian leading sektor. 5 orang, OPD-nya berapa dibagi 5 atau dibagi 7. Saya 3 OPD, Bapeda, TU, DKK misalnya. Yang orang kedua siapa, orang ketiga apalagi, orang keempat itu. Lah kok nek darani tukang tangkis. Ya memang tugasnya kan memang itu. Dan itu ber-SK gitu. Iya, maksudnya ngono iku njaba walah wis ana tukang tangkise. Wajar. Yang namanya itu wajar karena memang dia kalau memang perlu diwadahi ya ayo jadi tim cyber. 7 itu kan bisa mengembang juga. Misalkan saya punya 2 pembantu, sampean punya 5 pembantu, itu kan sah-sah aja. Nah, soal kontra prestasinya saya yang tidak bisa memutuskan. Gak nek ngene iku akhire iku gak ngelak-ngelak programe wong, gak ngelak-ngelak kinerjane OPD. Ya, Nggo komen center itu sing wae bluro iku. sebetulnya kalau itu jalan kita is no problem. Maksudnya nek komen Minimal 60 sampai 70% persoalan ini teratasi lah. Bahasa Bupati Rois go pecel tok, Bupati Rois mbadok tok, Bupati solawatan tok, ora gelem nanggap dangdut. Kadang kita itu kadang agak sebel, banget sebel ya ketika ada komen, misalkan kayak kemarin lah musik yang batal itu ya gitu. Ada juga ya Hari Raso yang batal itu ada juga yang memanfaatkan momen itu, terus horak itu juga. Padahal jelas loh di situ, ukuran soundnya itu ada, kan ada itu di himbauan Pak Bupati Muhammad Pak Kapolres. Tapi mereka nggak mau tahu tuh, ya nek ngenganan serba salah. Mbok lanjutno misalnya no geger engko sapa sing tanggung jawab. Justru hari ini mungkin mohon maaf ya, nek secara internal atau Pak Bupati ke bawahnya ASN itu saya pikir saya bukannya kok mendewakan Pak Bupati ya, tapi sampean wong bupati ya paling orang ngomong ngono darani ya pe wong bupati tukang tangisnya metu kan. Nah, di situ yang tidak bisa dilakukan itu hanya sekedar mengingatkan kan, paling justru yang saat ini masih disorot itu kan ayan satu pun, entah itu pimpinan, entah itu ketua komisi, entah itu anggota, nggak ada yang merasa tampil gitu, dan selalu membuatnya blunder. Itu yang saya heran. Orang tampilnya begitu tampil blunder seringnya. Ini yang kita heran gitu loh. Ada apa gitu loh. Satu contoh, kita kan sebagai apa ya, apalagi saya pernah jadi anggota dewan, mestinya kan hari ini begitu ada ributnya kayak sampai ini anggota dewan mulai PDI, ya Nasdem ya. Panitia anggaran 12 tahun. Wah. Artinya apa? Bahwa mencoba memberikan penjelasan entah sidir-sidir, entah sembur-sembur, itu gak ada kok. Ya mungkin ya takutnya ini kan harus ada alasannya sing jelas. Satu alasan, dua ada cara. Gitu loh. Kalau memang mohon maaf, hari ini di eksekutif selesai, tapi di ayani legislatifnya nggak selesai, bohong kok.
nggak ada artinya juga. Ayani akeh lho, ayani DPRD Ya, DPRD. ana pom bensin karang Ya, jati. ya DPRD. Ini menawa. Kan suka nyebutnya Ayani. Nah, di situ itu juga harus saling melengkapi. Satu contoh hari ini kan nggak ada yang namanya anggota dewan. Misalkan ada sesuatu komentar, oh iya, paling yang ada itu ya itu tadi badannya, tukang tangis kemana tangis tak sih belum. Padahal kita ini ya, mohon maaf, Tapi ini teka apa? nggak bisa apa-apa, hanya sekedar itu saya ya komen kok. Kita bukan memutus kebijakan. Nah ya biaya itu sampean pernah jadi anggota dewan, Ya. kadang-kadang anak-anak kan jiwa itu keroncalan ya. Peroncalan dan saya pasti komen, boleh dicek mau itu media lokal, mau itu OPD, mau itu person dari ASN. Saya itu biasanya kalau tahu begitu saya nyekrol kok muncul, mesti saya komen. Kok gawat tidak itu tukang tangke? Ya, Ngono iki ya. kita kan jiwa-jiwa yang berani. Nah, itu memang ada semacam kelompok anarkos yang meluruhkan atau datang dari Ekspor ah. luar kota. Imanu ya. Jadi Tekanan ya. makanya kemarin ada sempat yang ditangkap oleh aparat beberapa anak itu Rolas itu. gerak sikap aja. Saya kontak, ada intel dari Polres, ada intel dari Polsek Kota, terutama Polsek Kota karena kantor ada di kota, kos-kosan banyaknya di kota, Yes. hotel banyaknya di kota, Ya. akhirnya itu disisir, Mas. Alhamdulillah Lurah bisa mendeteksi dini sehingga apa yang jenengan khawatirkan terkait anak-anak sekolah untuk terjerumus dalam hasutan-hasutan yang bersifat masif, terstruktur itu, Mas. Terstruktur luar biasa itu. Cuman kita susah menilai karena ini menyangkut institusi juga sih. Ada itu institusi. Bisa. Jadi kita mengingatkan Pak Bupati untuk membuat surat edaran, mengingatkan kepala sekolah, melarang keluar malam, mengawasi betul kegiatan anak-anaknya, guru juga anak didiknya di sekolah, sing orang mlebu sapa, mlebune gak mlebu karena apa, itu diawasi betul. Ngono saya kecolongan. Itu aja masih kecolongan. Bayangin kalau kita nggak melakukan apa-apa, Bar. seperti yang sering kita bahas di grup-grup kita ini.